Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Berita Utama. Di Jakarta saudara, salah satu titik keramaian malam tahun baru digelar di Bundaran HI. Jalan sepanjang Sudirman hingga Tamrin disediakan panggung hiburan untuk warga. Sejak pukul 6 sore tadi saudara, sebanyak 33 ruas jalan ditutup jelang pergantian tahun. Sejumlah musisi akan tampil untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Jelang malam pergantian tahun, kawasan wisata Ancol masih jadi salah satu tujuan utama warga. Sejak sore, Ancol pun ramai dikunjungi wisatawan. Sebagian pengunjung bahkan camping di sepanjang pantai Ancol demi menikmati malam pergantian tahun. Pengunjung juga disuguhkan panggung hiburan dan pertunjukan drone. Tidak ada pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun ini sesuai imbauan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saudara, kita pantau kemeriahan malam tahun baru di dua titik di Jakarta, yaitu di Bundaran HI Jakarta Pusat dan Ancol Jakarta Utara. Di kawasan Bundaran HI ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Andika Pratama. Sementara di Ancol juga ada jurnalis Kompas TV Fredriska Ananda dan juru kamera Arif Rahman. Pertama kita beralih ke Bundaran HI terlebih dahulu. Niko, di belakang Anda saya sudah bisa melihat adanya panggung mewah. Nah, malam ini siapa saja musisi yang akan tampil, Niko? Ya, kalau misalnya dari sisi hiburan yang akan disajikan oleh Pemprov DKI untuk masyarakat, ini ada musisi seperti The Massive, lalu kemudian ada Unmesh, lalu kemudian ada Mario Jola, terus kemudian ada musisi favoritnya penggemar Persija atau The Jack, nanti ada Gondal Gandul juga tampil. Ini nanti rangkaian acara dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga tahun baru 2026. Tepatnya pukul 12 malam nanti. Dan kalau misalnya situasi terkini di Bundaran HI, Wela dan juga saudara, sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat atau tepatnya tadi sudah ditutupnya ruas jalan Sudirman Tamrin, ini masyarakat sudah mulai meramaikan kawasan Bundaran HI. Saya di sini tidak sendiri, Wela dan juga saudara, saya sudah bersama kawan saya, kawan dari bertemu tadi barusan ngobrol-ngobrol dengan Mas Satria. Mas Satria, selamat malam. Selamat malam. Mas, kenapa sih mau hadir di Bundaran HI? Karena pengen menikmati pergantian tahun dari 2025 ke 2026. Terus di sini juga kan ada pertunjukan drone sama ada panggungnya juga. Kalau dari hiburan panggung, pengennya ngelihat siapa, Mas? Band siapa? Band The Massive. The Massive. Pengennya ngelihat The Massive. Ya. Masih dari mana sih, Mas? Kalau saya kebetulan emang dekat dari sini, tempat tinggalnya dekat ya, Bang Putra. di Selamat malam Jakarta. Jakarta Pusat. Iya, Mas. Oke, Mas. Ini kita berbicara terkait dengan resolusi 2026. Pengennya tuh apa nanti yang dilakuin di 2026? Kalau untuk harapan di 2026 semoga dilancarkan segala urusan, kemudian kayak keinginan-keinginan dipermudah, diperlancar. Oke, terima kasih Mas Satria atas waktunya bersama Kompas TV. Dilanjutkan, semoga semua keinginannya di 2026 tercapai. Thank you Mas Satria. Nah, itu tadi saudara impresi dari masyarakat yang hadir dalam perayaan ya hari tahun baru 2026. Tentunya kalau misalnya di kawasan Bundaran HI ini nantinya juga ada doa bersama, lalu kemudian kita tahu juga bahwa Pemprov DKI ini melarang penggunaan kembang api. Kami sih dari tadi sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat atau sejak tadi pantauan kami ini tidak ada masyarakat yang menyalakan kembang api. Tentunya mereka sudah patuh dengan apa yang menjadi arahan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Lalu kemudian ada juga
pembacaan doa atau muhasabah nanti yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, tentunya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Terkait itu ada donasi tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, terkumpul donasi sekitar 2 miliar rupiah nantinya yang akan disalurkan langsung untuk saudara-saudara kita korban bencana alam di Sumatera. Wela kembali ke studio. Baik Riko, mungkin untuk tahun ini pergantian tahun tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya karena kita ketahui terjadi bencana yang menimpa saudara kita di Aceh dan juga Sumatera. Nah selanjutnya kita akan ke Ancol, saudara Jakarta Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fredriska Ananda dan juru kamera Arif Rahman. Rizka, hiburan apa yang disediakan di Ancol saat ini menjelang pergantian tahun baru? Tapi tetap diikutin dan diteror terus pokoknya. Ya, Wela, kalau misalkan untuk suasana pada malam hari ini di kawasan wisata Ancol sangat ramai. Memang kalau misalkan untuk di Ancol sendiri ada beberapa titik yang menjadi titik untuk perayaan malam pergantian tahun. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di Pantai Lagun, di mana nanti pada malam hari tepat pada pukul 00, di mana yang seharusnya ataupun biasanya akan dilaksanakan pertunjukan kembang api. Namun untuk tahun ini karena mengingat juga duka untuk saudara kita yang ada di Sumatera, maka Pemprov DKI Jakarta ini menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kemudian tidak melakukan pertunjukan kembang api, namun nanti akan diganti dengan laser show ataupun dengan drone show, di mana nanti kita akan tunggu Wela seperti apa kemeriahan yang akan ditampilkan oleh Taman Impian Wisata Ancol. Tidak hanya di Pantai Lagun ini, namun sebetulnya ada 3 titik, satunya di Taman Karnaval dan kemudian satu lagi ada di Taman Festival. Kalau misalkan untuk di Taman Karnaval sendiri, ini hiburan yang dinantikan oleh masyarakat adalah penampilan dari Dewa 19 dan kemudian untuk di pantai ataupun di Taman Festival ini adalah penampilan yang akan diisi dengan hiburan dangdut gitu ya. Bagaimana ini merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia, memang suka berdangdut. Jadi memang untuk pada tahun ini selain juga kita harus merayakan malam tahun baru dengan penuh sukacita dan juga refleksi diri, namun bagaimana kita masyarakat Jakarta juga berempati atas apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Tidak hanya itu, juga dari pihak penyelenggara ataupun pengelola Taman Impian Wisata Ancol, di mana mengatakan untuk tarif pengenaan biaya di gerbang untuk masuk ke Taman Wisata Ancol ini akan dipotong 10% untuk akan didistribusikan kepada masyarakat ataupun saudara kita yang ada di Sumatera. Jadi memang sifatnya kalau misalkan untuk malam pergantian tahun 2025 ke 2026 ini adalah bagaimana kemudian kita menimbulkan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Wela. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Fredriska Ananda dan juru kamera Arif Rahman di Ancol, Jakarta Utara. Dan sebelumnya saudara ada Niko Anggriawan dan juru kamera Andika Pratama dari Bundaran HI. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. 1 bulan lebih para penyintas bencana banjir dan longsor di PD Jaya Aceh bertahan di pengungsian. Menyongsong tahun baru, para penyintas bencana berharap kehidupan mereka kembali pulih. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Syahril. Nah, saudara, di tempat saya berada saat ini di Kabupaten PD Jaya, ini merupakan salah satu desa di Desa Manyangcut, tepatnya di Menasah Krung Baruh. Ini memang menjadi tempat pengungsian, ini sudah 30 hari begitu pasca bencana banjir. Sementara juga banyak warga yang saat ini memang sebagian sudah kembali untuk bersih-bersih. Namun juga rata-rata warga yang bertahan di pengungsian ini karena rumahnya yang rusak berat maupun hanyut karena terbawa banjir. Kan ini udah mau tahun baru, ya. 2026 sehari lagi, Bu. Apa harapannya untuk pemerintah saat ini, Bu? Mengingat kan masih banyak warga yang belum kembali ke rumah. Diganjal dengan batu, dikorek, ya diamput. Sudah itu masyarakat ini mungkin yang nggak jauh dengan sungai membutuhkan perbaikan rumah. Ya kan kayak gitu. Tempat jamaah puasa kami tidak ada. Biasanya taraweh kami kan penuh sampai ke belakang ke depan itu. Nanti tahun ini nggak tahulah kayak mana nasib orang ini. Ini kalau kita lihat di PD Jaya banyak sekarang sekolah yang sudah terbawa banjir, hanyut, nggak bisa difungsikan begitu. Digantilah sekolah-sekolah itu di tempat yang layak, jangan jauh kali dengan jalan besar pun. Maksudnya jangan di gunung-gunung lah. Oke, makasih Bu. Dan juga nih saudara, kalau tadi disampaikan bahwa memang saat ini fasilitas umum ini menjadi faktor utama yang memang harus terus dikebut pengerjaannya untuk perbaikannya begitu. Dari PD Jaya, Rizka Devi, Syahril, Kompas TV melaporkan.